Ini mama mertua saya. Biasanya beliau setiap pagi, sore suka baca Alkitab. Tapi berhubung habis jatuh, beliau kena stroke. Saat ini susah untuk melakukan hal yang seperti biasanya beliau lakukan. Dan saat ini ketika dikasih Alkitab untuk belajar membaca kembali dengan suara yang belum jelas, beliau selalu menangis. Adakah kerinduan saudara untuk mau meluangkan waktu tekun membaca firman Tuhan? Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada. Saudara baru saja menyaksikan video yang sebelumnya. Saudara, saya ingin menyampaikan dari tempat ini, keluarga kecil kami belajar untuk membiasakan diri seperti saat ini yang saudara lihat. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, penting bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, belajar meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Tolong diingat saudara, saya ingin menyampaikan seperti ini. Firman Tuhan adalah bagian dari setiap kita orang percaya untuk membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk membuat rasa iman kita semakin percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya juga ingin menyampaikan saudaraku, firman Tuhan atau Alkitab ini, ya, perjanjian lama ada berapa? 39. Dan perjanjian baru ada 27. Jadi dijumlahkan berapa? 66. Nah, dari 66 nama-nama Alkitab ini menjadi satu kesatuan, yaitu menjelaskan, menceritakan hanya satu, Yesus Kristus. Yesus Kristus yang rela mati sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, orang-orang berdosa. Nah, saya ingin menyampaikan kepada saudara juga, tolong diingat-ingat bahwa Alkitab ini adalah love letter. Love letter itu artinya surat cinta. Surat cinta dari siapa? Surat cinta dari Tuhan. Nah, saya ingin mencontohkan seperti ini saudara. Saudara pernah dapat surat cinta? Mungkin dari orang yang pernah saudara sayangi, saudara cintai, seperti itu ya. Kalau saudara pernah dapat surat cinta, mungkin saudara setiap saat pengen terus membacanya ya saudara ya. Mungkin surat itu nggak pernah saudara mau buang atau mau saudara sobek ya. Karena kenapa? Surat itu dari orang yang saudara cintai, sayangi, ya. Sekalipun surat itu mungkin saudara sudah habis baca, simpan, pasti saudara pengen lagi membacanya, gitu ya. Karena ada pesan menarik, pesan yang membuat diri saudara terharu dengan apa yang ada di dalam kata-kata surat tersebut. Nah, saudaraku, saya ingin menyampaikan dari tempat ini juga, firman Tuhan adalah love letter, surat cintanya dari Tuhan. Maka daripada itu, marilah saya mengajak dari tempat ini sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang saat ini sedang stay at home, kita belajar membaca terus firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan terus bersekutu berdoa kepada Dia. Amin. Karena ketika kita belajar firman Tuhan, percayalah iman saudara akan semakin bertumbuh dan semakin mengenal Yesus Kristus dengan benar. Ada satu bagian firman Tuhan yang serindu saya bagikan saudaraku melalui perenungan pembacaan firman Tuhan atau Alkitab ini dari Mazmur 119 ayat yang 105. Coba silakan istriku yang membacakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan dengan jelas. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman itu pelita dalam hidup kita, saudaraku, dan terang dalam hidup kita. Untuk melangkahkan perjalanan hidup kita kemanapun. Kalau firman Tuhan sudah menguasai diri kita, saya percaya saudaraku, hidup saudara akan semakin terkendali untuk menjalani hari-hari dan kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang menguasai hati saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang seutuhnya ada di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang boleh seutuhnya menjadi terang di dalam kehidupan saudara. Amin. Saya menyampaikan dari tempat ini, ayo baca Alkitab. Karena baca Alkitab, saudara semakin mengerti siapa Yesus dalam hidup saudara. Ada satu pujian yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau
tumbuh. Amin. Saudara ingin bertumbuh, lakukan seperti apa yang saya lakukan di tempat ini. Saya hanya sekedar berbagi. Pengenalan akan Yesus adalah pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara yang tahu dan saudara yang rindu, saudara yang harus mengalaminya. Saya akan menyampaikan di tempat ini. Shalom. Tetap jaga kesehatan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.